Assalamualaikum. Hari ini materi kita tentang teks deskripsi. Apa aja sih yang ada di dalam teks deskripsi tersebut? Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Yang kedua, informasi penting di dalam teks deskripsi. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang keempat, penyampaian isi teks deskripsi. Dan yang terakhir, bagaimana menyusun teks deskripsi. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Ada pengertiannya, ciri-cirinya, dan jenis-jenis teks deskripsi. Nah, pengertian teks deskripsi ialah teks yang menggambarkan secara jelas di dalam objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Lanjut, kita masuk ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirinya yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu, melibatkan kesan indera gambaran objek yang jelas, kemudian membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Yang keempat, bahasa baku dan ilmiah, dan yang terakhir menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Lanjut, jenis-jenis teks deskripsi. Itu ada dua ya. Yang pertama explanatory, yang kedua sugesti. Perbedaannya, explanatory ialah berdasarkan fakta apa yang dilihat langsung oleh penulis. Sedangkan sugesti, tempat, benda, waktu, orang. Nah, begitulah perbedaannya. Lanjut, informasi penting dalam teks deskripsi. Yang pertama, membaca keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, menemukan ide pokok setiap paragraf di dalam teks deskripsi. Lanjut, kita masuk tentang struktur kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi, kemudian deskripsi. Nah, kita lihat ya, contoh identifikasi. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Nah, sedangkan deskripsinya kita menjelaskan apa saja sih yang di dalam tenun songket khas Palembang tersebut. Kemudian, kebahasaan dalam teks deskripsi berisi penjelasan terperinci supaya objek menjadi konkret. Kalimat menggunakan cerapan pancendra, pilihan kata dengan emosi kuat, penggunaan kata berimbuhan, penggunaan kata sinonim, dan yang terakhir penggunaan kata depan dan huruf kapital.